apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang suami aniaya istrinya dengan sajam di depan anak-anaknya. Perampok sadis mendadak nangis saat ditangkap polisi. Lomba tangkap lele jadi tradisi tahunan warga desa Garecing Sinjai saat HUT kemerdekaan RI. Kita awali informasi hari ini. Seorang suami tega aniaya istrinya sendiri menggunakan pisau dan bekas botol miras di Kabupaten Goa. Ironisnya, penganiayaan itu dilakukan di depan ketiga anaknya. Nurlia hanya duduk tak berdaya setelah dianiaya oleh suaminya sendiri. Ia terlihat lemas, ada luka sayatan di kepala, di punggung dan memar di wajah. Rumah korban di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa masih berantakan. Ada bekas pecahan kaca botol dan bercak darah di lantai. Tetangga korban yang mendengar keributan mencoba melerai cekcok yang melibatkan pasutri itu. Saksi mata tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat pelaku tega aniaya sang istri di depan ketiga anaknya. Di rumahnya? Iya, saya pikir anaknya dicakar kucing biasanya tuh. Tapi saya enggak pas ke situ mereka sudah bertengkar. Suami istri, Bu? Iya. Oh, KDRT, Bu, Di? Saya tidak tahu masalah apa tuh, yang jelas dia pegang kepalanya istrinya tapi banyak darah di lantai. Tak terima dianiaya, korban melapor ke polisi. Polisi langsung datang ke TKP, mengumpulkan barang bukti sebilah pisau yang disembunyikan pelaku di bawah tempat tidur. Bercak darah di lantai juga menjadi bukti kuat adanya penganiayaan. Dia adalah pasangan suami istri dan istrinya datang ke Polres untuk membuat laporan polisi dan kami telah merespon atas laporan itu. Anggota kami masih di lapangan mengumpulkan fakta itu, baik keterangan maupun fakta yang lain. Pelaku Safarudin dirawat di Puskesmas Kanjilo karena luka di tangannya. Sementara korban akan dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Goa untuk diperiksa lebih lanjut. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Salah satu perampok sadis yang membacok kepala korbannya berhasil ditangkap polisi di Kabupaten Goa. Lucunya, tersangka menangis histeris saat diintegrasi polisi. Saat beraksi, Alimudin sangat sadis, tapi pas ditangkap polisi, ia malah menangis. Perampok ini mendadak cengeng ketika rumahnya di kawasan Parangbanoa, Kecamatan Palangga, Goa, dikepung polisi pada Selasa malam. Setelah diinterogasi, Alimudin lalu dibawa ke kantor polisi. Alimudin ditangkap karena merampok dan berniat membunuh korban di Kabupaten Bantaeng. Menurut pengakuannya, ia diajak oleh temannya bernama Aco dan diiming-imingi uang. Pada bulan Juni lalu, kedua tersangka mendatangi rumah korban. Aco lalu menebas kepala korban dengan senjata tajam saat korban sedang tidur. Sedangkan Alimudin tugasnya hanya berjaga dan mengambil ponsel milik korban yang tersimpan di tempat tidur. Akibat pembacokan, korban sempat kritis dan dirawat di rumah sakit. Jadi kedua orang pelaku, salah seorang mengajak satu pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan iming-iming 1 juta. Pada saat TKP, salah seorang pelaku melakukan pemukulan di belakang kepala korban, kemudian membacok dari punggung belakang korban, dan salah satunya mengambil handphone milik korban. Alimudin dibawa ke Polres Bantaeng untuk dipertemukan dengan rekannya Aco yang juga sudah tertangkap. Mereka berdua akan dihukum sesuai undang-undang. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Polres Parepare menangkap 2 kurir narkoba di wilayah Surabaya, Jawa Timur.
Kedua kurir diduga merupakan jaringan internasional Freddy Pratama. Penangkapan itu merupakan hasil pengembangan kasus dari penangkapan S di Pelabuhan Parepare dengan barang bukti 19 kg sabu-sabu. Dua kurir narkoba berinisial MHR dan RJ ditangkap di salah satu gedung di kota Surabaya, Jawa Timur pada 11 Agustus sekitar pukul 22.30 malam. Kedua tersangka merupakan kurir yang mengantarkan sabu-sabu dari Pontianak menuju ke Palangkaraya. Barang haram itu kemudian dijemput oleh S yang lebih dulu ditangkap polisi di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare dengan barang bukti 19 kg sabu-sabu. Terkait dengan pengembangan kasus narkotika 19 kg yang kami ungkap pada tanggal 27 Juli 2025, kami telah mengamankan kembali 2 orang tersangka. Ketiga kurir merupakan jaringan internasional Freddy Pratama. Mereka beraksi dengan modus yang sama, yaitu berkomunikasi lewat aplikasi Signal. Ketiganya tidak saling kenal. Mereka dikontrol oleh seseorang berinisial M yang saat ini masuk dalam daftar buron Polres Parepare. Dalam penangkapan di Surabaya, polisi menyita ponsel dan uang tunai yang diduga merupakan upah dari hasil pekerjaan mereka sebagai kurir. Dari hasil pengembangan dan penangkapan terhadap 2 tersangka ini, kami mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone, kemudian juga ada uang tunai sebesar 34 juta rupiah. Yang mana uang 34 juta rupiah ini menurut pengakuan kedua tersangka merupakan upah atau honor hasil dari pekerjaan mereka sebagai kurir pada saat mengantar barang ke kota Palangkaraya. Barang bukti 19 kg sabu-sabu dimusnahkan. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare.